Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Colisani, absen 1, 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Danalia Putri, nomor absen 4, kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mularasda dari kelas 11 IPA 2, absen 15. Perkenalkan, nama saya Raisa Fatia, absen 26 dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Riki Subagja, absen 30. Perkenalkan, saya Zafira Humaira dari kelas 11 IPA 2, absen 36. Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya telah memberikan hidayat dan nikmatnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ceramah ini sesuai dengan tempo yang sudah diberikan dengan baik dan lancar. Tak lupa, marilah kita sanjungkan sholawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan ceramah tentang pandangan Islam terhadap kaum LGBT. Baik, kita mulai saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian LGBT. Secara umum, LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan sekumpulan orang dengan identitas gender tertentu yang kerap dicap melenceng dari norma. Baiklah, akan saya jelaskan satu persatu mengenai pengertian dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender itu sendiri. Yang pertama yaitu lesbian. Lesbian merupakan istilah yang biasa dipakai bagi perempuan yang orientasi seksualnya mengarah kepada sesama perempuan. Perempuan lesbian bisa mencintai perempuan lainnya baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Yang kedua yaitu gay. Gay merupakan istilah yang digunakan untuk individu laki-laki yang tertarik kepada sesama laki-laki. Namun, sebenarnya lesbian juga bisa disebut sebagai gay karena sama-sama menyukai sesama jenis. Dan yang ketiga yaitu biseksual. Biseksual merupakan istilah yang biasa digunakan untuk individu yang menunjukkan ketertarikan pada semua jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Atau istilah lainnya bisa disebut juga sebagai ketertarikan seorang individu baik secara fisik, seksual, emosional, ataupun secara spiritual kepada pria dan wanita sekaligus. Dan yang terakhir yaitu transgender. Transgender merupakan istilah untuk seseorang yang menunjukkan bahwa identitas gender yang diakui saat ini berbeda dari gender yang telah dianugerahi kepadanya saat lahir. Misalnya, ia terlahir sebagai laki-laki, namun ia melakukan segala cara agar semua orang menganggapnya sebagai seorang perempuan. Begitupun sebaliknya. Bahkan tidak sedikit juga dari mereka yang melakukan operasi kelamin hanya untuk mewujudkan keinginan transgendernya. Saat ini, lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau yang biasa kita sering sebut dengan LGBT sedang marak-maraknya di Indonesia. Para pelaku LGBT mulai menuntut kebebasan. Hal ini sangat berbahaya pada masa depan Indonesia, khususnya bagi pemuda Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan moral sangatlah penting. Pendidikan moral tidak terlepas dari peran para guru dan juga orang tua. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru merupakan pendidik. Bukan hanya memberikan pengetahuan, akan tetapi juga memberikan pendidikan moral terhadap siswanya. Saat ini, marak sekali penyimpangan-penyimpangan moral yang dilakukan oleh para pelajar. Di Indonesia sendiri, LGBT menimbulkan banyak pertentangan pendapat. Sebagian masyarakat yang sudah mempunyai pengetahuan mengenai LGBT tidak menentang keberadaan mereka, karena menganggap mereka mempunyai dunia dan haknya sendiri. Namun, sebagian masyarakat menentang keberadaan LGBT, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan norma, nilai-nilai agama, dan tentunya sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya LGBT. Yang pertama, faktor lingkungan. Ketika seseorang salah memilih pergaulan, seseorang tersebut berteman dengan orang yang termasuk LGBT, maka kemungkinan dia akan ikut menjadi anggota LGBT. Yang kedua, faktor keluarga. Ketika seseorang anak mendapat kekerasan dari lingkungan keluarganya, misal seorang anak perempuan yang mendapat kekerasan dari ayahnya ataupun saudara laki-lakinya, kemungkinan besar dia akan membenci lawan jenis dan dia akan memilih hidup sebagai LGBT. Yang ketiga, ada faktor genetik. Faktor ini terjadi karena adanya keturunan dari keluarga sebelumnya.
Di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pasal tersebut jelas menekankan moral ketuhanan menjadi fondasi dari setiap pembentukan hukum di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa Islam melarang keras LGBT. LGBT juga tidak dibenarkan dalam agama. Agama Islam melarang keras hubungan seksual sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan. Hubungan sesama jenis ini diharamkan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang keras karena sudah menyalahi fitrah dari manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 80 dan 81 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim manal alamin innakum latatuna ar-rajala syahwatam manduni an-nasa bal antum qaumun musyrifun, yang artinya, dan kami telah mendatangkan Lut kepada mereka, dan ia berkata, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan seorang pun di dunia ini? Sungguhnya mereka datang kepada kaum laki untuk memuaskan nafsu mereka, bukan kepada perempuan. Malah mereka adalah kaum yang melampaui batas. Lantas, mengapakah Islam sangat melarang keras LGBT ini? Berikut adalah penjelasannya. Pertama, LGBT merupakan dosa besar. Bagaimana firman Allah yang tercantum pada surat Asy-Syura ayat 165-166 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Atatuna dzukrana minal alamin, wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum, bal antum qaumun adun. Mengapa kamu mendatangi kaum laki-laki yang berbuat homoseksual dan meninggalkan perempuan yang telah Tuhan ciptakan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166 berbicara mengenai peringatan Nabi Lut alaihissalam kepada kaumnya yang sering melakukan penyimpangan seksual. Perilaku tersebut dilakukan di muka umum, tanpa malu sedikit pun. Perbuatan homoseks itu mereka lakukan di muka umum, di balai-balai pertemuan yang disaksikan oleh orang banyak. Perbuatan mereka itu dianggap menganjurkan agar orang lain berbuat seperti mereka. Oleh karena itu, perbuatan LGBT atau perilaku homoseksual merupakan dosa besar dalam Islam, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Kedua, kaum LGBT tidak menghasilkan keturunan. Di dalam pernikahan yang sah, seseorang ingin melangsungkan kehidupan alamiahnya untuk meneruskan kehidupan dengan memperbanyak keturunan. Namun selanjutnya pada pasangan LGBT, mereka tidak bisa menghasilkan keturunan. Meskipun berbagai cara dapat dilakukan, misalnya melakukan bayi tabung ataupun dengan proses mengadopsi anak. Namun sayangnya, hal tersebut tidak akan menghasilkan perilaku sebagaimana anak yang terlahir dari perkawinan yang sah, yakni antara wanita dan pria. Ketiga, menularkan penyakit kelamin LGBT merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dalam Islam, di mana perbuatan ini bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk, yaitu timbulnya wabah penyakit kelamin atau yang biasa disebut dengan AIDS, di mana dalam sebuah penelitian menyebutkan jika 78% dari perilaku LGBT atau homoseksual akan berdampak pada penularan penyakit AIDS. Keempat, terpuruknya moral manusia. Apabila perbuatan seperti homoseksual atau LGBT semakin marak terjadi, di mana perilaku menyimpang ini terus dilakukan, maka bukan hanya berdampak bagi kehidupan saat ini, melainkan beberapa perilaku negatif pun akan semakin marak terjadinya. Dan salah satu yang bisa terjadi adalah semakin terpuruknya moral manusia, di mana sudah tidak adanya perilaku positif untuk merubah kehidupan yang lebih baik lagi. Yang terakhir, jika hampir semua negara mengesahkan tentang perilaku keji dan tercela ini, tentu kehidupan pun akan semakin hancur seperti halnya kehidupan di zaman jahiliyah yang begitu marak dengan kejahatan dan tindakan kemaksiatan. Walaupun kaum LGBT sangatlah salah, namun mereka juga manusia yang mempunyai perasaan.
Apakah kita harus mencaci maki, menyalahkan mereka, bahkan menganiaya mereka karena mereka berbeda? Jangan jauhi mereka hanya karena mereka salah satu dari kaum LGBT. Namun sentuhlah perasaan mereka. Kita sayangi mereka, kita terima bahwa mereka berbeda, kita beri mereka perhatian walaupun mereka berada di jalan yang salah, dan kita sabar dalam membantunya mengubah pikirannya. Lalu, pelan-pelan kita menyampaikan dan menjelaskan informasi terkait ajaran agama, norma-norma, nilai kehidupan, pandangan positif, dan sebagainya. Jangan langsung memaksa mereka untuk mengubah diri mereka dengan cara yang kasar dan memarahinya, namun lakukan dengan cara yang lembut dan halus, perlahan namun pasti. Sekian ceramah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.